Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisa SWOT. Nama kelompok terdiri dari Ahmad Hussein, NIM 17620006, Arsri Agung Nurwantoro, NIM 17620013, Safira Ramawati, NIM 17820014. Dalam analisa SWOT, kita akan membahas mengenai satu, pengertian analisa SWOT, yang kedua, ruang lingkup dan tujuan, yang ketiga, faktor-faktor analisa SWOT, yang keempat, faktor lingkungan dalam analisa SWOT, yang kelima, metode survei, yang keenam, langkah penerapan analisa SWOT, dan yang terakhir, studi kasus. Yang pertama yaitu pengertian analisa SWOT. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi satu, kekuatan atau strength, kedua, kelemahan weakness, ketiga, peluang atau opportunities, dan keempat, ancaman atau threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang menjadi akronim SWOT. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Yang kedua, ruang lingkup dan tujuan. Penentuan arah pengembangan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada di luar lembaga, di mana lembaga tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja lembaga. Yang kedua, lingkungan internal adalah lebih pada analisa intern lembaga dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap unit kerja. Selanjutnya di sini saya Safira Rahmawati akan melanjutkan penjelasan dari Arsri Agung. Nah, di sini ada dua faktor yang membuat analisa lingkungan menjadi suatu analisa penting dalam pengembangan sebuah lembaga, terutama lembaga pendidikan. Yaitu yang pertama, itu organisasi atau lembaga tidak berdiri sendiri tapi berinteraksi dengan bagian-bagian dari lingkungannya. Dan lingkungan itu sendiri selalu berubah setiap saat. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks dapat mempengaruhi kinerja banyak bagian yang berbeda dari sebuah lembaga. Kemudian di sini ada faktor-faktor analisa SWOT. Analisa SWOT yang terdiri dari 4 faktor itu ya, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Nah, di sini ada kekuatan merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kemudian yang kedua ada kelemahan, kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Terus ada peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi, dan ancaman merupakan kondisi yang terancam di luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, konsep bisnis itu sendiri. Di sini juga ada faktor lingkungan dalam analisa SWOT. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu ada kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah faktor internal yang di dalam institusi yang bisa digunakan untuk menggerakkan institusi ke depan. Kemudian ada peluang dan ancaman. Nah, di sini peluang adalah faktor yang dapat didapatkan dengan membandingkan analisa internal yang dilakukan di suatu institusi dengan analisa internal dari kompetitor lain. Kemudian ada ancaman. Di sini segala sesuatu yang terjadi akibat tren perkembangan, persaingan ya, dan tidak bisa dihindari. Ancaman juga bisa terlihat dari tingkat keparahan pengaruhnya dan kemungkinan terjadinya adanya ancaman itu sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Husen. Selanjutnya yaitu metode survei. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai narasumber melalui analisis SWOT di atas, digunakan metode survei dengan frame sampel pihak-pihak atau stakeholders yang bisa memberikan penilaian aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu institusi atau lembaga. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, melakukan focus group discussion untuk mendapatkan gambaran awal dari peta permasalahan yang ada di institusi. Yang kedua, pembuatan kuesioner SWOT berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dalam FGD. Langkah-langkah penerapan analisa SWOT. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama, menyiapkan sesi SWOT. SWOT kemungkinan akan menghabiskan waktu 50-60 menit. Peserta dibagi dalam kelompok dengan maksimum 6 orang per kelompok. Dengan menggunakan alat curah pendapat, memilih pelayanan atau komponen pelayanan yang akan dianalisa. Setiap kelompok membuat sebuah matriks SWOT sesuai dengan contoh. Siapkan kartu dan kertas flip chart untuk setiap kelompok. Tentukan seorang pencatat. Tugas pencatat adalah mengisi matriks SWOT. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dengan menggunakan curah pendapat, tulis pada kartu semua kekuatan di dalam organisasi internal. Kekuatan bisa berupa tenaga terampil, gaji, sarana. Setelah kartu diisi, tempelkan pada kertas flip chart. Setelah selesai menyusun kekuatan internal dengan menggunakan curah pendapat, daftarkan kelemahan di dalam organisasi internal pada kartu lalu ditempelkan pada flip chart. Kemudian langkah yang ketiga, dengan menggunakan curah pendapat, daftarkan semua kesempatan di luar organisasi, kesempatan ekstern yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan atau atasi sebuah masalah. Ini bisa berupa latihan, tenaga baru, peraturan baru, dan seterusnya. Dengan menggunakan curah pendapat, buatlah daftar ancaman di luar organisasi, ancaman ekstern yang dapat menghalangi pemecahan masalah. Kemudian langkah yang keempat, daftarkan dalam kelompok masing-masing kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Buatlah ranking setiap kolom. Kemudian langkah kelima, masukkan kekuatan dan kelemahan masuk matriks SWOT. Kekuatan diisi sesuai ranking yang telah dikerjakan. Kekuatan yang paling besar di atas, yang kurang besar di bawah. Setelah kekuatan diisi, disusul dengan kelemahan. Masukkan kesempatan dan ancaman di dalam kolom. Di sini ada studi kasus mengenai analisa SWOT. Kelurahan Suryat Majan berada di daerah administratif Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas wilayah 0,28 km persegi, dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Kelurahan Keparakan di Kota Yogyakarta. Kawasan prioritas PLPBK Kelurahan Suryat Majan terbagi menjadi 4 segmen untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu Kampung Gemblakan Atas, Gemblakan Bawah, Cokro Dirjan, dan Sosro Kusuman. Untuk segmen pertama, mulai pada Kampung Gemblakan Bawah. Letak kawasan prioritas berada di sepanjang bantaran Sungai Kode yang melintasi Kelurahan Suryat Majan dengan akses jalan strategis di Jalan Mataram. Segmen kedua yaitu Kampung Gemblakan Atas yang mendapatkan penghargaan Green and Clean serta pengelolaan bank sampah terbaik di Belaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Segmen ketiga berada di kawasan Kampung Cokro Dirjan. Kampung ini memiliki potensi kesenian tradisional Jawa, sedangkan Kampung Ledok Macanan masuk ke dalam segmen 4, yaitu penataan kawasan pemukiman bantaran sungai serta pengadaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan dokumen pemetaan swadaya dan observasi di lapangan, berikut faktor-faktor kunci dan internal, kekuatan dan kelemahan dan eksternal, peluang dan ancaman kawasan prioritas Kelurahan Suryat Majan. Yang pertama, kekuatan atau strength merupakan kondisi kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat Kelurahan Suryat Majan. Antara lain, yang pertama, terdapat beberapa titik untuk ruang terbuka hijau. Yang kedua, terdapat industri rumah tangga baik makanan maupun kerajinan. Yang ketiga,
Aktivitas industri rumah tangga yang dilakukan ibu-ibu dapat berpotensi masuknya program-program pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi. Yang keempat, terdapat sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang telah disertifikasi dalam bidang pengolahan sampah. Yang kedua, kelemahan atau weakness merupakan kondisi kelemahan yang terdapat di dalam masyarakat Kelurahan Suryat Majan. Antara lain, yang pertama, kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Yang kedua, ruang terbuka hijau kurang tertata dengan baik. Yang ketiga, tidak ada area bermain anak, sehingga anak-anak banyak bermain di sungai atau jalan pemukiman. Yang keempat, belum ada septic tank komunal, limbah rumah tangga langsung terbuang ke sungai. Belum ada sistem pengolahan sampah. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunities. Merupakan kondisi peluang masyarakat Kelurahan Suryat Majan yang akan berkembang di masa yang akan datang. Antara lain terdiri yang pertama, keberadaan kawasan prioritas yang dekat dengan kawasan wisata Malioboro. Memungkinkan kawasan ini dapat menjadi kawasan penunjang wisata kota Yogyakarta. Yang kedua, letak kawasan prioritas dekat dengan kawasan perdagangan yang ramai, Jalan Mataram. Yang ketiga, Kelurahan Suryat Majan berada di tepi Jalan Mataram yang merupakan lokasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemasaran kawasan. Kemudian yang keempat ada ancaman atau threats, merupakan kondisi yang dapat mengancam masyarakat Kelurahan Suryat Majan dari lingkungan luar. Antara lain, yang pertama, banyak lahan masyarakat yang sudah dibeli oleh pengembang dari luar yang kemungkinan akan dibangun industri jasa atau perdagangan. Yang kedua, persaingan dengan industri kerajinan atau makanan lain. Yaitu selanjutnya berdasarkan analisis SWOT kawasan prioritas Kelurahan Suryat Majan, maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 strateginya. Yang pertama ada strategi SO, Strike Opportunities. Yang kedua ada strategi ST, Strike Trade. Yang ketiga ada strategi WO, Weakness Opportunity. 4 ada WT, Weakness Trade. Nah, yang pertama SO itu yaitu strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan Kelurahan Suryat Majan untuk mengembangkan kawasan prioritas di masa yang akan datang. Nah, antara lainnya ini penataan ruangan terbuka hijau untuk menunjang wisata kawasan bantaran sungai. Kemudian ada mengembangkan industri kerajinan dan makanan menjadi lebih baik. Yang kedua ada strategi ST, yaitu strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan kawasan prioritas Kelurahan Suryat Majan untuk menghadapi hambatan atau ancaman di masa yang akan datang. Antara lainnya ini ada pengembangan yang membeli tanah turut serta dalam penataan ruang terbuka hijau. Kemudian ada masyarakat melakukan perencanaan dan pemasaran produk industri kerajinan dan makanan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Asitri Agung. Yang ketiga adalah strategi WO atau gabungan antara weakness dan opportunity, kelemahan dan peluang. Yaitu strategi yang disusun dengan melihat kelemahan kawasan prioritas Kelurahan Suryat Majan dengan mempertimbangkan peluang di masa yang akan datang. Strategi WO antara lain 1. Perlunya program-program penataan lingkungan pemukiman oleh pemerintah maupun swasta agar kawasan bantaran sungai dapat tertata. Yang kedua, perlunya kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat. Yang keempat adalah strategi WT, Weakness dan Threats, kelemahan digabungkan dengan ancaman, yaitu strategi yang disusun untuk meminimalkan kelemahan yang ada di kawasan prioritas Kelurahan Suryat Majan dan mengurangi hambatan ataupun ancaman di masa yang akan datang. Strategi WT antara lain, yang pertama, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah maupun swasta untuk menata dan memperbaiki lingkungan pemukiman. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah maupun swasta untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui permodalan dan pelatihan-pelatihan industri rumah tangga. Sekian, terima kasih. #di rumah aja, #bareng kita.